Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dengan nomor NPM 171203770. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pendapat terkait dengan paparan materi yang telah terlampir atau terkait dengan mata kuliah perspektif global bab 4, 5, dan 6. Langsung saja ya, saya akan berpendapat mengenai apa itu yang dimaksud dengan cryptocurrency, yaitu representasi digital dari nilai yang berfungsi sebagai media pertukaran, unit akun atau penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki status standar yang sah. Cryptocurrency didasarkan pada blockchain, sistem yang mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer untuk menjaga ketertelusuran dan keamanan. Blockchain memungkinkan kripto untuk didesentralisasi sehingga tidak ada perusahaan individu, seperti pemerintah atau bank sentral yang harus menerbitkan atau dapat mengubahnya. Cryptocurrency di pasar sama seperti membeli euro atau menjual yen. Meskipun kripto cenderung lebih fluktuatif, tetapi perlu diingat bahwa perdagangan cryptocurrency sangat beresiko dan hanya boleh dikejar jika bisa menangani kerugiannya. Contoh cryptocurrency adalah Bitcoin. Adalah cryptocurrency pertama yang berfokus pada blockchain dan telah melahirkan ribuan bentuk kripto. Disebut altcoin, kependekan dari coin alternatif. Itu dibuat pada sekitar tahun 2008 oleh orang sekelompok bernama Satoshi Nakamoto yang masih belum pernah diidentifikasi secara pasti. Bitcoin mencatat transaksi di blockchain dan tidak dikeluarkan oleh pemerintah manapun, atau ini didesentralisasi. Meskipun Bitcoin telah digunakan untuk membeli beberapa hal, Bitcoin hampir tidak secara umum diterima sebagai pembayaran seperti mata uang yang dikeluarkan pemerintah. Ini paling dikenal karena cara perdagangannya yang sangat fluktuatif, yang terkenal dengan harga 2 kali lipat di atas 18.000 US dollar per koin pada bulan terakhir 2017, tetapi jatuh kehilangan setengah nilainya hanya beberapa bulan kemudian. Kesimpulannya, cryptocurrency adalah umumnya ingin mencapai penggunaan utama tetapi mereka belum ada di sana. Sementara cryptocurrency seperti Bitcoin berdagang di pertukaran kripto dengan pasang surut. Pada intinya tujuan mereka adalah menjadi mata uang virtual yang aman dan digital. Prediksi kenaikan cryptocurrency di tahun 2020, Jet Sotoyo, pendiri dan CEO Bursa Aset Kripto, memprediksi bahwa harga Bitcoin berpeluang naik menjadi 15.000 US dollar atau sekitar 220 juta rupiah per BTC di akhir tahun ini. Harga Bitcoin akhir tahun 2020 berpeluang menyentuh 15.000 US dollar. Mengingat pada tahun 2017 harga Bitcoin naik 3 kali lipat dalam kurun waktu 3 bulan. Sehingga kemungkinan untuk mencapai nilai tersebut sangatlah mungkin. Ini juga bergantung pada permintaan di pasar. Hal tersebut, kenaikan kuat harga Bitcoin terjadi karena adanya langkah The Fed baru-baru ini yang diprediksi mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Inflasi dapat semakin melemahkan posisi dolar Amerika Serikat, mendorong imbal hasil obligasi lebih rendah dan memberikan dorongan lain untuk aset safe haven seperti Bitcoin. Jet juga merujuk pada fakta teknikal bahwa jika Bitcoin mampu melampaui resistensi 12.113 US dollar, maka harga Bitcoin akan terus naik ke harga 13.000 US dollar. Sebaliknya, jika harga Bitcoin gagal bertahan di atas 12.113 US dollar, harga Bitcoin bisa tergelincir ke rata-rata 11.457 US dollar. Menurut data Asetdas, rujuk Jet, kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini mencapai lebih dari 226 miliar US dollar, meningkat 3,2% dalam 24 jam terakhir. Perilaku bas Bitcoin ini menunjukkan aset kripto besar itu adalah aset paling berharga ke-20
2025 berdasarkan kapitalisasi pasar, tepat di belakang PayPal dengan 230 miliar US dollar. Cerita awal Bitcoin sampai jadi ratusan juta itu histori Bitcoin dari masa ke masa pada tahun awal 2008 sampai 2010. Transaksi Bitcoin pertama kali dilakukan secara privasi sehingga tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana transaksi itu terjadi. Namun thread pertama dilakukan antara Nakamoto atau sampai saat ini belum diketahui asal-usulnya dan developer Hal Finney. Daya tarik utama 2013 sampai 2017, perjalanan Bitcoin berlanjut secara perlahan dan mulai menarik perhatian pada tahun 2013 setelah terjadi banyak inflasi besar dalam mata uang. Akhir 2013, cryptocurrency mengalami lonjakan nilai dari sekitar 100 per koin menjadi 1000 dalam kurun waktu 1 bulan. Sebelum berkurang separuh nilai selama 3 atau 4 bulan ke depan, nilai Bitcoin tidak mencapai 1000 US dollar lagi hingga 2017. Lonjakan tersebut bahkan menarik perhatian media mainstream dengan Business Insider tulisan berjudul I'm Changing My Mind About Bitcoin. Setelah beberapa minggu sebelumnya menyebut Bitcoin hanya sebagai lelucon. 3 tahun berikutnya, Bitcoin bertahan di kisaran 400 US dollar, tidak pernah sampai di atas 650 US dollar atau di bawah 250 US dollar. Dan salah satu kejadian paling penting selama waktu tersebut adalah jatuhnya Mt. Gox, exchange cryptocurrency pertama, dan mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah diretas hingga 500 juta US dollar Bitcoin dan 30 juta US dollar deposito uang tunai. Peretasan tersebut adalah yang terbesar dalam dunia kripto, hingga memperparah reputasi Bitcoin sebagai aset dengan minimnya proteksi keuangan bagi para penggunanya. Inflasi Bitcoin di tahun 2017 setelah 3 tahun stabil, Bitcoin mulai mencapai puncaknya pada 2017. Di tahun itu, nilai cryptocurrency mulai meningkat dengan sekitar kisaran 1000 US dollar per koin hingga hampir senilai 20.000 per koin US dollar dalam hitungan bulan saja. Tahun 2017 juga dianggap sebagai usaha publik besar perdana dari berbagai institusi keuangan untuk terlibat dalam metode kripto yang membantu meningkatkan bubble dalam harga Bitcoin. Bubble mulai terjadi sesaat sebelum Natal 2017 dan hanya selang beberapa minggu setelah future dirilis. Lalu pada akhir Januari 2018, Bitcoin mengalami penurunan dari 20.000 US dollar per koin menjadi 10.000 US dollar. Masuk di bab 5, sebuah kolonialisme halus yang berujung pada penyatuan Nusantara. Itulah kolonialisme 5.0 yang tidak lagi mengandalkan kekuatan militer sebagai senjata utama melainkan kekuatan ekonomi. Beranjak jauh ke masa depan, Indonesia terus menggembor-gemborkan periode kejayaan para leluhurnya dan berharap suatu hari nanti bisa mengulang cerita sukses serupa, namun sepertinya asa itu masih harus bertahan di awang-awang. Situasi penuh konflik kepentingan dan sekelumit problematika lain membuat bangsa ini sulit mewujudkan mimpi besar itu. Kolonialisme, ironisnya justru Indonesia yang tak lain anak cucu kerajaan besar di Nusantara itulah yang belakangan menjadi objek dari program itu. Negeri tirai bambu Cina yang beberapa tahun terakhir ini begitu didaya dalam urusan ekonomi tengah berupaya untuk menebarkan ideologinya ke berbagai penjuru dunia. Ideologi komunis yang mereka percaya telah membawa negaranya menuju status negara superpower dalam hal economic domination. Cina tidak melakukan agresi militer atau serangan frontal sebagaimana penjajahan tempo dulu pada umumnya. Dengan memanfaatkan iming-iming ekonomi, investasi, suntikan modal, dan sejenisnya, ia menelusup masuk
ke berbagai negara di dunia. Negara-negara di Afrika selama beberapa tahun terakhir telah menjadi sasaran permodalan asal Cina untuk berinvestasi. Ada begitu banyak proyek infrastruktur dibangun di daerah sana yang menjadikan negara-negara seperti Uganda, Ethiopia, dan beberapa negara Afrika lain menjadi lebih berkembang sekaligus memiliki hutang yang cukup besar. Apa yang dilakukan oleh China dengan menebar investasi begitu besar di beberapa negara Afrika tersebut oleh salah seorang penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, disebutnya sebagai upaya kolonialisme Cina, sebuah kolonialisme halus yang bahkan oleh orang Afrika sendiri disangkal sebagai bentuk dari kolonialisme. Kepala Bank Pembangunan Afrika atau ADB yang sekaligus mantan Menteri Pertanian Nigeria, Akinwumi Adesina, bahkan menyebut Cina sebagai sahabat Afrika, sebuah pandangan yang sepertinya 11-12 dengan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Pesona ekonomi Cina telah membius banyak negara untuk turut bergabung menjadi bagian dari aliansinya. Kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sejarah kolonialisme bangsa Eropa dibagi dalam 3 tingkat, yakni bangsa Barat yang mendatangi Indonesia, rupanya tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka, sedangkan Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Berulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia atau Nusantara merupakan daerah yang menjadi incaran negara-negara Eropa. Indonesia merupakan magnet ekonomi pada abad pertengahan setelah era Perang Salib. Pengertian imperialisme, istilah imperialisme yang diperkenalkan di Prancis pada tahun 1830 oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar peluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Pengertian imperialisme itu sendiri yaitu adalah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa karena banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia, mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara lain yang dianggap miskin dan terbelakang. Tujuan untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahannya. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara-negara imperialisme ingin memperoleh keuntungan dari negara yang mereka kuasai. Karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia, sehingga imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan, tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaruan seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan, dan sistem pemerintah. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.
Pada budaya, adanya transformasi budaya dari tatanan luas, pekerjaan memperoleh keterampilan baru dan khas, serta hubungan mereka dengan tugas mereka bergeser. Perkembangan pada periode 1760 sampai 1830, revolusi industri yang berlangsung hanya sebatas di negara Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur ke luar negeri. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama, karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian, dua orang Inggris, William dan John Cockerill, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada tahun 1807. Pada tahun 1870, begitu dimulai produksi di Jerman tumbuh begitu pesat, sehingga pada pergantian abad, Jerman mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Di Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Di negara-negara Eropa terjadi pada awal abad ke-20, khususnya di Uni Soviet. Tidak butuh waktu lama, Uni Soviet menjadi kekuatan industri utama. Selanjutnya masuk kepada materi keenam, yaitu pengertian ideologi. Ideologi adalah sebuah gagasan atau ide. Kata tersebut diciptakan oleh Destutt de Tracy di akhir abad ke-18 untuk membuat definisi sains tentang ide. Pada dasarnya, ideologi juga bisa dianggap sebagai visi komprehensif yang digunakan untuk memandang berbagai hal yang diajukan oleh masyarakat dominan. Tujuan dari dibuatnya ideologi ini adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Dalam sebuah negara, ideologi adalah sistem pemikiran yang abstrak dan diterapkan di masyarakat sehingga muncul konsep yang akan menjadi inti politik. Dari pengertian tersebut, maka muncullah berbagai macam ideologi yang berkembang di masyarakat dan digunakan hingga saat ini. Sehingga harapannya dengan adanya ideologi yang tepat, maka masyarakat juga dapat hidup lebih sejahtera dan saling berdampingan dengan baik. Yang ada di masyarakat dan yang perlu diketahui yaitu ada kapitalisme. Paham atau ideologi kapitalisme adalah meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh besar dalam perkembangannya ideologi ini adalah Adam Smith yang menyerang merkantilisme melalui para psikopat karena menganggapnya kurang mendukung perekonomian masyarakat. Kedua, komunisme. Dalam paham komunisme, maka akan didahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam ideologi ini juga disebutkan bahwa segala hal yang terjadi dalam suatu negara akan dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Yang ketiga, liberalisme. Ideologi liberal ini didasarkan pada pemahaman akan kebebasan adalah nilai politik yang paling utama. Pada dasarnya, harapan dari dikembangkannya ideologi ini adalah untuk mencapai masyarakat yang bebas dan dengan ciri utamanya adalah kebebasan berpikir untuk setiap individu. Keempat, konservatif. Inti pemikiran dari paham konservatisme adalah memelihara kondisi yang sudah ada dan menjaga kestabilan yang dinamis serta statis. Landasan pemikiran konservatisme ini adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah lemah dan terdapat insting jahat di dalam dirinya, sehingga diperlukan pola pengendalian dengan aturan yang ketat, memiliki sistem pemerintahan antara demokratis